channel karena semuanya ada di sini. So di video kali ini gue mau cerita aja, mau ngevlog journey gue untuk mendapatkan adiknya Kayel. Jadi iya, gue sama suami gue lagi mencoba untuk mendapatkan anak lagi yang kedua karena tahun depan gue udah 30 dan gue nggak mau terlalu tua untuk punya anak kedua, terus nanti gue harus ngejar-ngejar toddler waktu pas gue umur 35 gitu. Gue kayak sebelum 35 gue harus punya anak, jadi kalau udah 35 kayak waktunya mereka udah TK, jadi gue nggak perlu ngejar-ngejar anak kecil lagi gitu ya, bocah gitu. Terus akhirnya gue beli satu paket tes kesuburan. Kalau di sini tuh tes kesuburan dalamnya udah ada satu tes pregnancy test. Terus kemarin gue tuh masak, kemarin tuh tanggal 5 Juni itu gue ke rumah bokap gue masak lontong. Terus gue kayak berasa lagi masak, terus gue kayak ngap pusing gitu. Terus tapi gue baru mens sekitar kayak 2 minggu yang lalu, jadi gue kayak mungkin hamil, mungkin enggak gitu, soalnya gue habis berhubungan waktu pas masa gue subur gitu. Tapi masa iya cepet banget gitu kan, apalagi dengan background gue punya PCO gitu, masa iya cepet banget sih. Tapi kan ya namanya mujizat Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Mami boleh ngomong nggak? Mami boleh ngomong nggak? Nah habis itu akhirnya gue tes lah tuh, tes kesuburan. Tes yang pertama tanggal 5 Juni itu gue subur. Jadi modelnya kayak gini, kayak tes kehamilan, cuman bedanya ini untuk mengukur kadar LH. Kalau tes kehamilan itu kadar HCG. Gue udah pernah bahas di soal video program hamil gue, nanti gue akan taruh linknya di bawah semuanya. Jangan gitu dong Kayel. Ini tanggal 5 Juni dan ini positif tuh ya, gue tulis 5 Juni biar gue bisa nge-track masa subur gue gitu, karena gue nggak expect secepat ini gitu. Ini yang kemarin. Terus gue udah pernah bilang di video program hamil gue sebelumnya, jadi kalau kalian belum pernah nonton video program hamil gue sebelumnya, please kalian ceki video gue yang lama dulu baru nonton ini. Puji Tuhan gue ada highlight di Instagram gue soal sukses program hamil gue, karena udah ada mungkin sekitar 10 belasan yang positif hamil ngikutin program hamil gue. So terima kasih Tuhan, dan terima kasih buat kalian yang udah follow up ke gue. Kak, terima kasih, program hamilnya Kak Michelle sukses gitu. Puji Tuhan banget gue bisa bantu kalian semua yang struggle sama atau pejuang garis 2. Bahkan ada yang nge-DM gue bilang, Kak aku udah 10 tahun kosong, akhirnya aku ngikutin caranya Kak Michelle dan positif. Kayak aduh terima kasih. Habis itu ini gue tes hari ini tanggal 6 Juni ini negatif, ada garis 2, tapi yang garis yang keduanya tuh kayak super light banget, jadi ini hasilnya negatif. Seperti gue bilang di video gue sebelumnya, kalau orang PCO itu positifnya tuh maksud gue masa suburnya tuh nggak nentu kayak orang-orang. Kalau orang-orang bisa dengan mudahnya gampang nge-track masa kesuburan, kayak misalnya 14 hari setelah mens. Tapi kalau orang PCO tuh nggak bisa abis mens besoknya masa subur, bisa 2 hari kemudian masa subur, bisa minggu depannya masa subur, jadi nggak bisa ditentuin. Makanya penting banget kalau orang PCO atau punya irregular period alias mensnya tuh nggak teratur, kalian harus punya namanya tes kesuburan biar kalian bisa nge-track kapan masa subur kalian, bisa tahu. Jadi pas ngadonnya tuh pas gitu lah, pas lagi masa subur gitu. Karena kalau misalkan lo nggak subur, lo ngadon itu kecil kemungkinannya kalau lo bisa hamil gitu. Tapi ya mungkin juga, cuman kemungkinannya kecil. Nah terus gue tes kehamilan hari ini. Ini tanggal 6 Juni, gue udah tulis di sini 6 Juni. Terus ada garis positif, tapi ini super light banget. Ini kuku gue bukannya hitam ya, ini gara-gara pakai kutek dan belum bersih. Nih ya,
Nah kalian bisa lihat gak, super light banget kan. Kakak gue udah heboh, Shil ini lo positif, nanti lo besok lo beli test pack lagi, terus lo tes lagi, besoknya lagi lo tes lagi. Soalnya waktu pas gue hamil si Kyle juga gitu, jadi pertama tuh super light, besoknya lagi gue tes makin terang, makin terang, makin terang, makin terang gitu. Ya puji Tuhan aja kalau misalkan memang ini rezekinya positif, dibilang Tuhan positif kasih anak langsung set sekarang ya. Puji Tuhan. Kalau misalkan besok gue tes tahu-taunya negatif, ya udah kita coba lagi, jangan putus asa. So ya, ikutin terus apakah gue hamil apakah enggak. Sekarang yang gue pikirin adalah apakah gue harus pergi ke dokter yang lain, atau gue pergi ke bidan, atau gue pergi balik lagi ke dokter obgyn gue sama si Kyle. Dokter obgyn gue sama si Kyle tuh dia baik, dia juga menangani, dia juga dokternya si tantenya si Tony. Jadi memang udah kenal lama, dan itu reviewnya tuh bagus banget soal si dokter obgyn gue ini. Namanya dokter Logan, tapi rumah sakitnya si dokter Logan ini dia nggak full terima asuransi kesehatan gue, jadi gue tetap harus bayar yang nominalnya yang lumayan gitu. Tapi positifnya adalah rumah sakitnya itu deket sama rumah gue, jadi si Tony tuh selalu takut kalau misalkan waktunya gue udah mau bersalin itu rumah sakitnya jauh, dia tuh takut gitu. Jadi makanya si Tony mau ke rumah sakit di situ karena rumah sakitnya tuh deket dan rumah sakitnya keren. Padahal menurut gue rumah sakitnya biasa aja, gak keren-keren banget gitu. Cuma kata gitu, itu keren. Gue kayak oke, gitu. Kayaknya rumah sakit di Amerika gitu semua gitu. Nah, tapi rumah sakit yang full terima asuransi kesehatan gue itu lumayan agak jauh dari rumah gue. Kalau rumah sakitnya si Kyle itu sekitar 15 menit, 20 menit dari rumah gue, nggak sampai, mungkin ya taruhlah 20 menit. Tapi kalau rumah sakit yang terima full asuransi kesehatan gue itu mungkin sekitar 45 menitan, mungkin 50 menit gitu ya, taruhlah 1 jam, mungkin nggak 1 jam juga sih ya, 45 menit lah gitu. Sebenarnya ya apa sih namanya, nanti ujungnya gue bisa nahan apa enggak itu mah urusan belakangan gitu ya. Tapi yang penting kan gue nggak bayar mahal-mahal gitu. Tapi gue ketemu temen di Instagram, dia bule. Nah dia tuh tinggal di daerah Seattle gitu, jadi jauh banget. Nah dia tuh punya 3 anak, dan 3-tiganya tuh dia ngelahirin waterbird di rumah. Dia bilang apa sih namanya, beda banget deh aja. Nah gue punya temen di Instagram, dia orang bule, dia tinggal di Seattle. Dia punya 3 anak. Yang pertama dia ngelahirin anaknya di rumah sakit. Aduh si Kyle, jangan, ini bukunya baru. Nah pelajaran yang pertama, kalau kalian beli buku anak jangan pakai yang model kertas nih, tuh digigit sama si Kyle, bukunya belum dibaca lagi. Jadi dia punya 3 anak. Anak yang pertama dia lahirin di rumah sakit. Nah anak yang kedua dan ketiga dia lahirin di rumah pakai bidan. Dan dia bilang setelah dia coba ngelahirin di rumah itu beda banget sama keadaan di rumah sakit. Dia bilang less stress, terus bidannya juga lebih perhatian sama keadaannya dia dibanding sama dokter obgyn di rumah sakit gitu. Habis itu makanya dia ngelahirin anak ketiganya itu dia juga di rumah kayak gitu. Dan gue juga nggak tahu gue harus pergi ke bidan apa ke obgyn, soalnya sepupu gue di Belanda juga perginya itu bukan ke obgyn tapi ke bidan. Dan gue baca-baca review tuh kalau bidan dia tuh lebih lebih care sama keadaan kalian, lebih concern sama keadaan kalian gitu. Tapi Tony tuh takut kalau ke bidan karena takutnya nanti kalau dia butuh sesuatu yang nggak ada di situ kan. Kalau di rumah sakit intinya dia punya semuanya gitu, semuanya ada. Jadi kalau amit-amit kenapa tuh gampang ditanganin. Sini bang, sini baby, sini baby, lihat. Selama gue hamil si Kyle itu gue cuman 2 kali USG.
Jadi pertama kali gue USG itu adalah waktu gue tahu gue hamil. Pertama kali gue visit ke dokter, terus ngecek ini berapa bulan ya usia kandungannya. Terus yang terakhir adalah jenis kelamin anak. Abis itu gue nggak USG lagi sampai hari H dimana waktunya gue melahirkan. Jadi si dokternya ngecek apakah posisinya udah di bawah apa belum. Ternyata posisinya si Kyle itu masih nyungsang. Jadi mau nggak mau gue harus disesar. Yang pertama gue kayak kenapa nggak di USG tiap semester gitu, semester pertama, kedua, ketiga gitu. Dan kalau kita ke dokter kehamilan di Indonesia kan kita setiap kedatangan kita pasti USG anaknya, keadaannya gimana, posisi anaknya gimana. Nah abis itu kalau misalkan lo nggak USG lo nggak tahu dong keadaan anak lo gimana. Jadi gue tuh maunya kalau bisa ya oke deh, nggak setiap kali ketemu dokter lo USG gitu, tapi at least tiap per semester tuh gue adalah sekali at least untuk USG gitu, kayak gitu. Dan USG kalau sebenarnya lo bisa sih bayar, sebenarnya lo bisa sih USG di luar rumah sakit pakai biaya lo sendiri, tapi itu mahal banget, kayak sekitar $400-500, berarti sekitar mungkin 10 juta, 8 juta, mungkin sekitar segitu. Jadi kayak apa ya, mahal, tapi gue pengen USG gitu. Tapi untungnya waktu pas gue hamil si Kyle itu gue umur 5 bulan sampai 9, enggak sampai 9 bulan, 4 bulan sampai 7 bulanan gitu gue di Indonesia. Jadi selama gue di Indonesia itu gue USG terus. Jadi kayak sebulan sekali gue pasti USG. Jadi kayak bisa ngelihat perkembangannya si Kyle gimana kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan waktu trimester terakhir itu gue sering USG gitu ya, gue tahu posisi anak gue masih nyungsang, pasti kan dokter menyarankan bisa begini. Seperti yang gue bilang kemarin, kalau gue hari ini bakalan ke supermarket untuk beli test pack untuk lihat apakah gue beneran bunting apa enggak. Saya ikutin terus ya, semoga aja, kita doakan ya. Jer, panas banget, mataharinya ada 2. Oke, gue udah nyampe rumah dan gue udah beli ini. Maaf, ini dari atas soalnya tripodnya kecil, jadi harus ngeliatnya dari atas. Gue udah beli. Gue beli ini harganya cuman 88 sen, jadi di bawah $1. Ini murah banget. Gue beli 5 by the way, karena gue pengen ngeliat dari hari ke hari apakah garisnya makin terang. Jadi gue beli 5 yang murah, sama gue beli habis itu sama gue juga beli test pack yang versi mahal. Yang ini kayak digital gitu, nanti lo bisa tahu lo hamil apa enggak. Sama yang ada, ini isinya 2, yang manual biasa. Jadi gue akan tes pakai ini sama ini. For information, ini adalah air kencing gue tadi pagi. Kencing pertama gue taruh di ziplock. Tuh kalian bisa lihat ya. Dari yang $1 sih gue negatif, nggak ada tanda apa-apa sama sekali. Bener-bener cuman 1 garis tuh, bener-bener 1 garis. Nah, terus yang ini negatif juga tuh, negatif juga, so mungkin gue gak hamil.
Hai geng, ini mohon maaf, ini kameranya kudu dari bawah karena tripod gue ini kecil. Yang penting kelihatan muka gue ya. So, hari ini adalah 9 hari setelah masa subur gue. Terus sebenarnya gue rada nggak tahu sih ini awalnya. Hari ini gue pertama dapet positif karena si Tony lagi di depan lagi main game, gue nggak mau kedengeran. Nah ini tadi gue tes, pas gue lihat hasilnya garisnya 1 negatif. Terus gue taruh, terus gue tinggal masak. Terus tadi si Tony bilang, ini ngapain nih ada tes kehamilan di ruang TV. Terus dia pindahin. Abis itu setelah gue masak, pas gue lihat garisnya ada 2. Nih kalian bisa lihat gak tuh, tapi ini garisnya masih tipis kan. Tapi gue nggak mikir ini bener apa enggak, karena kan kalau misalkan di bungkusnya tulisannya tuh hasilnya akan pop up 3-5 menit. Jangan dibaca hasilnya lebih dari 10 menit. Bisa aja jadi positif, dari negatif bisa jadi positif karena penguapan dari si air kencingnya itu, jadi hasilnya tuh salah. Jadi gue nggak mikir kayak ini beneran atau beneran bunting gitu ya, atau beneran positif, karena gue ninggalin ini tuh lama banget. Gue ninggalin masak mungkin setengah jam atau 1 jam, terus gue baru lihat lagi. Terus gue kaget kayak, garisnya ada 2. Kalian lihat ya, nih tuh kelihatan ya. Ini 9 hari setelah hasil gue masa subur. Nah terus di buku ini gue nge-track masa subur gue. Nah ini kemarin gue tes, ini garisnya masih 1, masih negatif. Jadi yang akan gue lakukan adalah ini, gue akan kasih tanda di sini 9 DPO. Ini gue kasih tulisan, gue kasih tanda ini berapa hari setelah masa subur. Terus gue tes lagi pakai merek yang berbeda. Gue nggak tahu sih kalian bisa lihat apa enggak, nanti gue akan flip kameranya karena ini hasilnya kayak antara ada dan tiada. Tapi gue tahu ini ada garis tapi kayak nggak kelihatan gitu. Kalian bisa lihat gak sih, di sini tuh ada garis tapi kayak garis samar gitu nih di sini, tapi kayak nggak kelihatan. Tapi gue bisa lihat, gue nggak tahu di kamera bisa kelihatan apa enggak. Alasan kenapa akhirnya gue memutuskan untuk tes tiap hari, karena gue pertama pengen pastiin lainnya itu tuh makin hari makin gelap gitu ya. Berarti tandanya janin lo berkembang, intinya itu yang gue tahu. Dan juga excited aja gitu, karena kan gue punya PCOS dan semua rata-rata atau hampir semua orang yang punya PCOS itu tuh susah punya anak. Dan puji Tuhan gue dikasih kemudahan waktu Kyle. Gue itu programnya 3 bulan dan langsung punya Kyle. Dan yang ini, yang kedua, gue cuman 1 siklus dan gue langsung bunting. Dan gue kayak abis makan coklat, lihat deh berantakan. Kyle jadi gue tuh kayak, beneran gak sih gue hamil, beneran gak sih, kayak antara excited, gak percaya sama itu. Dan gue mau bilang kalau, jadi kenapa gue sempat beberapa hari yang lalu gue stop untuk tes, untuk bikin video, karena waktu pas kemarin gue agak sedih. Ternyata gue memang negatif, gak hamil. Karena tuh si kampret kakak gue tuh, ini positif ya, ini positif gitu kan. Terus jadi tuh dia tuh bikin gue kesana kayak, oh iya ini gue hamil. Terus tiba-tiba lo negatif kan, kayak drop sign ya kan. Jadi akhirnya gue kayak, ya udahlah gue nggak usah bikin video. Terus waktu pas gue habis masa subur, terus seminggu dari masa subur gue tes pack, terus negatif. Besoknya 9 hari setelah masa subur gue tes, kayak ini ada garis tapi kayak nggak ada garis gitu. Ternyata sampai sekarang garis itu makin gelap, berarti kan gue hamil. So iya, tungguin terus sampai garisnya even sama garis yang pertama.